buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu pula dalam sepak bola. Kita tentu sering melihat seorang anak yang mengikuti jejak ayahnya dalam berkarir sebagai pemain sepak bola. Ada yang menyamai bahkan melebihi prestasi ayahnya. Namun tak sedikit yang tampil melempem karena tak mampu lepas dari bayang-bayang ayahnya. Meski begitu, ada segelintir marga yang seolah memang ditakdirkan akan menjadi pesepak bola hebat. Dari kakek hingga cucu, sama-sama memiliki prestasi yang cemerlang. Siapa sajakah mereka? Sebelum dilanjutkan, kami merilis video terbaru setiap minggunya. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Maldini. AC Milan dan Maldini merupakan dua unsur yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan cerminan simbiosis mutualisme dalam dunia sepak bola. AC Milan merasakan kejayaan ketika diperkuat oleh anggota keluarga Maldini, sedangkan keluarga Maldini menjadi terkenal berkat AC Milan. Dimulai dari Cesare yang memperkuat AC Milan sejak 1954 hingga 1966. Kemudian sang anak yakni Paolo mengikuti jejak ayahnya dengan membela AC Milan sepanjang karirnya sebagai pemain sepak bola. Lalu dari generasi ketiga dari marga Maldini yaitu Daniel, saat ini juga berstatus sebagai pemain AC Milan meski sedang dipinjamkan ke Spezia. Menariknya, 6 dari 7 gelar Liga Champions milik AC Milan diraih ketika diperkuat oleh keluarga Maldini. Bahkan 3 generasi keluarga Maldini tersebut sudah pernah menyumbangkan trofi Serie A kepada AC Milan. Begitu besarnya jasa keluarga Maldini membuat AC Milan memutuskan untuk mempensiunkan nomor punggung 3 dan hanya boleh dipakai oleh keturunan Maldini saja. Artinya hanya Christian dan Daniel yang merupakan anak dari Paolo yang diperbolehkan memakai jersey AC Milan bernomor 3. Marcos Alonso. 3 generasi dari keluarga Marcos Alonso ini memang sangat unik karena semuanya memiliki nama depan yang sama. Dimulai dari sang kakek yang bernama Marcos Alonso Imaz yang meraih kesuksesan ketika memperkuat Real Madrid. Ia termasuk dalam skuad Real Madrid yang meraih 5 kali juara Liga Champions secara beruntun. Kemudian sang anak yakni Marcos Alonso Pena dikenal ketika memperkuat Barcelona dan Atletico Madrid. Meski prestasinya tidak sebanyak ayahnya, namun Pena berhasil meraih gelar La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de España. Kemudian generasi ketiga dari keluarga Marcos Alonso adalah Marcos Alonso Mendoza yang sekarang memperkuat Barcelona. Tak kalah hebat dari kakek dan ayahnya, Mendoza juga meraih berbagai trofi mayor termasuk Liga Inggris dan Liga Champions. Dari segi prestasi, ketiga generasi Marcos Alonso tersebut bisa dibilang cukup berimbang. Ketiganya sama-sama pernah menjuarai kompetisi domestik dan pernah memperkuat timnas Spanyol. Sayangnya hanya Pena saja yang tidak pernah menjuarai Liga Champions. Forlan. Mungkin nama Juan Carlos Corazzo terasa asing di telinga kita, sebab dia adalah pemain Uruguay di era 1930-an. Tidak banyak kisah yang dapat diangkat dari Corazzo selain dirinya pernah menjadi pelatih timnas Uruguay di Piala Dunia 1962. Corazzo lalu memiliki menantu bernama Pablo Forlan. Prestasi Pablo terbilang lumayan dengan menjuarai sejumlah kompetisi mayor di Amerika Latin. Ia juga sempat mencicipi seragam timnas Uruguay selama 10 tahun. Kemudian di antara semua keluarga Forlan, bisa dibilang Diego yang paling terkenal dan paling berprestasi. Ia bermain untuk sejumlah klub top Eropa, meraih banyak penghargaan individu, serta membawa timnas Uruguay menjadi juara 3 di Piala Dunia 2010. Kluivert. Mendengar nama Kluivert, mungkin semua orang akan tertuju pada sepak bola Belanda. Kluivert memang bersinar di Belanda, namun semuanya dimulai dari Suriname. Kenneth Kluivert lahir di Suriname dan menjadi pemain legendaris dari klub Robin Hood. Kenneth lalu memiliki anak yang bernama Patrick. Skill Patrick yang luar biasa membuatnya direkrut Ajax Amsterdam ketika usianya baru 5 tahun. Sejak saat itu Patrick meraih berbagai gelar bergengsi bersama tim-tim top Eropa lainnya. Generasi Kluivert kemudian berlanjut dalam diri Justin dan Ruben. Keduanya tengah merintis karir sepak bolanya.
di mana Justin saat ini berstatus sebagai pemain AS Roma namun sedang dipinjamkan ke Valencia, sedangkan Ruben membela FC Utrecht. Hernandez. Publik Meksiko tentu mengenal keluarga Hernandez, di mana 3 generasinya pernah menghiasi skuad timnas Meksiko di Piala Dunia. Dimulai dari Thomas Balcaraz yang ikut serta di Piala Dunia 1954 dan berhasil mencetak gol ke gawang Perancis. Kemudian, Thomas Balcaraz memiliki menantu yang bernama Javier Hernandez atau biasa dipanggil Chicharo. Sama seperti mertuanya, Chicharo juga turut serta membela timnas Meksiko di Piala Dunia 1986. Darah sepak bola Hernandez berlanjut dalam diri Javier Hernandez Balcaraz atau akrab disapa Chicharito. Karir Chicharito bisa dibilang sukses melampaui kakek dan ayahnya. Ia pernah membela Manchester United dan Real Madrid, serta meraih berbagai trofi mayor. Menariknya, Chicharito juga pernah mencetak gol ke gawang Perancis pada Piala Dunia 2010, sesuatu yang juga pernah dilakukan kakeknya beberapa dekade yang lalu. Llorente. Jika di Italia ada keluarga Maldini yang berkaitan erat dengan AC Milan, maka di Spanyol ada keluarga Llorente yang semuanya pernah bermain untuk Real Madrid. Dimulai dari Paco Gento yang merupakan pemain legendaris Real Madrid. Ia telah meraih 6 trofi Liga Champions dan belum ada pemain lain yang bisa menyamai rekor tersebut. Keponakan Paco Gento yakni Paco Llorente juga pernah bermain untuk Real Madrid. Di klub ibu kota tersebut, Paco Llorente berhasil menyumbang 9 trofi domestik. Paco Llorente kemudian menikah dengan Maria Angela yang notabene adalah putri dari Ramon Grosso. Ramon sendiri pernah membela Real Madrid dan sempat satu tim bersama dengan Paco Gento. Buah dari pernikahan Paco Llorente dengan Maria Angela melahirkan seorang putra yang bernama Marcos Llorente. Saat ini Marcos menjadi pemain inti di Atletico Madrid setelah sebelumnya bermain untuk Real Madrid. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian tahu marga lainnya yang berprestasi di dunia sepak bola, beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Putix ID lainnya.